Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Widadharma Pontianak. Sehubungan dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk belajar di rumah, maka kami mempresentasikan desain skripsi kami secara online. Perkenalkan, nama saya Teresia Lindan dengan NPM 1761226 dan teman saya Sherly Bernesa Delvina dengan NPM 1761226. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Judul desain skripsi kami adalah Analisis Pengaruh Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Return on Asset, dan Fixed Asset Turnover terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu latar belakang penelitian, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian. Latar belakang penelitian. Pada era globalisasi sekarang ini, kita mengetahui bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini bergerak semakin pesat dan tingkat persaingannya yang semakin ketat. Perkembangan pasar modal di Indonesia yang pesat menunjukkan kepercayaan investor untuk menginvestasikan dananya di pasar modal cukup baik. Banyaknya pilihan saham yang ditawarkan membuat para investor lebih leluasa untuk memilih kemana modalnya akan ditanamkan. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan dan peluang bagi setiap pengusaha untuk melakukan pengembangan usahanya. Nilai perusahaan menjadi salah satu patokan bagi investor agar merasa tertarik untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Maka dari itu, investor akan mencari perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang cukup tinggi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat menentukan tinggi rendahnya nilai perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Bagi investor dan calon investor, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bisa memberikan hasil dari analisis bagaimana perusahaan akan mengelola dana investasi tersebut dan kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis pengaruh net profit margin, total asset turnover, return on asset, dan fixed asset turnover terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah terdapat pengaruh net profit margin terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate? 2. Apakah terdapat pengaruh total asset turnover terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate? 3. Apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate? 4. Apakah terdapat pengaruh fixed asset turnover terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate? Pembatasan masalah. Untuk menghindari melebarnya masalah dalam penulisan desain skripsi agar sesuai dengan judul yang penulis sajikan, maka penulis menitik beratkan pada masalah yaitu nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Rasio yang digunakan adalah net profit margin, total asset turnover,
return on asset, dan fixed asset turnover. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh dari net profit margin terhadap nilai perusahaan. 2. Untuk mengetahui pengaruh dari total asset turnover terhadap nilai perusahaan. 3. Untuk mengetahui pengaruh dari return on asset terhadap nilai perusahaan. 4. Untuk mengetahui pengaruh dari fixed asset turnover terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian bagi penulis sebagai metode penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisis permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pengaruh net profit margin, total asset turnover, return on asset, dan fixed asset turnover terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Kerangka pemikiran. Menurut Wahyu dalam bukunya tahun 2018, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Indra ini dalam bukunya tahun 2019, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya, yang sering dihubungkan dengan memaksimalkan nilai sekarang dari arus kas atau arus pendapatan yang diharapkan akan diterima oleh investor pada masa yang akan datang. Menurut Sujarweni dalam bukunya tahun 2019, analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca maupun laporan rugi laba. Menurut Harry dalam bukunya tahun 2016, menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja suatu perusahaan, baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Menurut Kasmir dalam bukunya tahun 2019, analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Menurut Kasmir dalam bukunya tahun 2010, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio profitabilitas yaitu net profit margin dan return on asset. Menurut Harjito dan Martono dalam bukunya tahun 2013, net profit margin merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Amalia Laraswati tahun 2018, menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Sujarweni dalam bukunya tahun 2019, return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan neto. Semakin besar return on asset perusahaan, semakin besar pula posisi perusahaan tersebut, dan semakin besar pula posisi perusahaan tersebut dilihat dari segi penggunaan asetnya. Berdasarkan hasil penelitian Harmi Fariza tahun 2013, menyimpulkan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Kasmir dalam bukunya tahun 2010, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total asset turnover dan fixed asset turnover. Menurut Kasmir dalam bukunya tahun 2010,
Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini mengartikan semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Berdasarkan hasil penelitian Putri Utami 2019, menyimpulkan bahwa total aset turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Kasmil dalam bukunya tahun 2010, fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif manajemen perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya dalam menghasilkan keuntungan. Berikut ini merupakan model kerangka pemikiran kami. Hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1. Net profit margin berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2. Total asset turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3. Return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H4. Fixed asset turnover berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian studi asosiatif dengan metode kuantitatif. Yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukuran. Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel dependent. Yang kedua, variabel independent. Yang pertama, variabel dependent. Menurut Indrianto dan Supomo pada tahun 2018, halaman 62, variabel dependent adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Kemudian variabel independent. Menurut Indrianto dan Supomo pada tahun 2018 halaman 62, variabel independent adalah tipe variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu net profit margin, total asset turnover, return on asset, dan fixed asset turnover. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Menurut Indrarini pada tahun 2019, halaman 2, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya, yang sering dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan diukur dengan Tobinski. Adapun rumus untuk menghitung Tobinski adalah sebagai berikut. Tobinski sama dengan EMV ditambah D dibagi EBV ditambah D. Keterangannya, Tobinski adalah nilai perusahaan, sedangkan EMV adalah nilai pasar ekuitas atau equity market value. Kemudian ada EBV. EBV adalah nilai buku dari total ekuitas atau equity market value. Kemudian D adalah total hutang. Variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, net profit margin. Menurut Harjito dan Martono pada tahun 2013, halaman 60, net profit margin atau margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Rumus untuk mencari net profit margin dapat digunakan sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Variabel independen yang kedua yaitu total asset turnover. Menurut Kasmir tahun 2010 halaman 114,
Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk mencari total asset turnover dapat digunakan sebagai berikut. Total asset turnover sama dengan penjualan atau sales dibagi dengan total aktiva atau total assets. Kemudian variabel independen yang ketiga ada return on asset. Menurut Sujarweni pada tahun 2019 halaman 65, return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. Variabel independen yang terakhir yaitu fixed asset turnover. Menurut Kashmir pada tahun 2010 halaman 114, fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode. Rumus untuk mencari fixed asset turnover dapat digunakan sebagai berikut. Fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi non-partisipan terstruktur. Menurut Sugiono pada tahun 2013, halaman 146, observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Penelitian ini dilakukan pada subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penulis memperoleh data penelitian dari laporan keuangan, laporan tahunan dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui www.idek.co.id. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2013 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Menurut Sugiono pada tahun 2013 halaman 81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kriteria sampel. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang kedua, perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laba selama 5 tahun, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018. Kemudian yang ketiga, perusahaan subsektor properti dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit selama periode pengamatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Menurut Sugiono pada tahun 2017 halaman 62, metode purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.
4. Teknik analisis data. Statistik deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2013 halaman 147, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 4. Yang pertama, uji multikolonialitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 103, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Kemudian yang kedua, uji autokorelasi. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 107, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu periode T dikurang 1 atau dikurang sebelumnya. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 134, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan yang keempat, uji normalitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 154, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah B4 dikali X4 ditambah E. Keterangannya, Y sama dengan nilai perusahaan, A sama dengan konstanta, B1 sampai B4 sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan net profit margin, X2 sama dengan total asset turnover, X3 sama dengan return on asset, yang keempat sama dengan fixed asset turnover, E sama dengan error. Pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji F. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 171, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang kedua ada uji T. Menurut Ghazali pada tahun 2016 halaman 171, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Thanks for watching. Stay safe and stay healthy. Bye.